kita diperintahkan untuk berhusnudzon. Husnudzon yang diperintahkan diajarkan oleh Allah Ta'ala, husnudzon juga yang diajarkan dan disampaikan oleh Nabi SAW. Maka di sini juga beliau jadikan kata mutiara hikmahnya. Kata beliau, kalau kamu tidak bisa husnudzon dengan sifat-sifat baiknya Allah yang termuat dalam Asma'ullah Al-Husna, kalau nggak bisa kita itu berhusnudzon dengan sifat-sifat beliau itu yang maha-maha itu, maka paling tidak husnudzonlah kepada Allah, karena dialah yang telah memberikan kebaikan dan anugerah yang banyak kepada kita selama ini. Contohnya, kita ada berkatnya siapa? Allah. Kita punya orang tua yang begitu menyayangi kita, berkatnya siapa? Juga Allah. Gak mungkin kita katakan bukan Allah. Allah yang menjadikan kita alhamdulillah seorang ayah, seorang suami, seorang anak, yang menjadikan kita alhamdulillah mempunyai prestasi-prestasi dalam kehidupan ini selama ini. Pastinya kalau kita tanya itu karena siapa? Jawabannya adalah karena Allah. Paling tidak kalau kita nggak bisa melihat sifat-sifat mulia Allah SWT, ya ingatlah bahwasanya Allah itulah yang memberikan anugerah-anugerah selama ini. Husnudzonlah kepada Allah dengan apa yang telah diberikan kepada kita semuanya. Berapa banyak kita itu menjalani kehidupan yang penuh dengan arti dan makna. Artinya penuh dengan arti dan makna, yang dimaksudkan oleh Nabi arti dan makna itu dalam sabdanya yang berbunyi, layatul mu'min fil juhri maratain. Orang mukmin itu harusnya dia menjadi seorang yang cerdik dan cermat, sehingga tatkala dia itu mengalami suatu kejadian, lalu dia mengambil hikmahnya, harusnya tidak terjadi lagi di kejadian yang berikutnya. Cukup dia itu lewati kejadian yang pertama itu, lalu kemudian jadikan pelajaran, jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari. Sehingga apa yang terjadi pada kita dari semenjak dahulu, yang sempat-sempatnya kita itu sampai suudzon kepada Allah Ta'ala, oh ternyata habis itu kita tahu hikmahnya, luar biasa. Itu kan sering kali, sering banget kita mau dilamar ini nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Kita sampai sambatan, sampai kita nggak terima kepada Allah Ta'ala, sampai kita suudzon kepada Allah Ta'ala, kenapa saya nggak jadi gini. Tahu-taunya laki-laki itu memang nggak baik, tahu-taunya kita itu nggak pas sama laki-laki itu, tahu-taunya Allah menyiapkan penggantinya lebih baik daripada yang sebelumnya. Alhamdulillah, itu kan sudah lewat ya, semacam itu banyak sekali kan. Harusnya kita jadikan pelajaran buat kita semuanya. Itu yang terjadi sebetulnya. Kita mau husnudzon atau tidak husnudzon, tetap Allah itu telah berbuat baik untuk kita semuanya. Cuma memori yang Allah ciptakan dalam diri kita itu sangat kecil, nggak bisa menerima dan memahami keluasan ketentuan Allah yang penuh dengan hikmah itu. Kita tidak bisa menjangkaunya. Oleh karenanya Allah Ta'ala mensifatkan kita ini wa khuliqal insanu ajula. Allah itu menciptakan manusia itu terburu-buru. Pengen tahu hikmahnya apa, baru dia tenang, baru dia itu sadar, baru dia itu mau menerima. Banyak kan video-video yang viral, ada seorang nenek-nenek tua, dia kejatuhan tongkatnya, mau ngambil nggak bisa, dia minta tolong kepada anak muda, ya kan, minta tolong sama anak muda untuk mengambilnya, ambilkan tongkatnya. Anak muda itu sambil pegang HP, dia enggan untuk menolongnya, nggak didengarin. Sampai akal mangkal juga orang tua, kelihatan dari raut wajahnya. Sehingga dia berusaha mengambil sendiri. Subhanallah, ketika dia mengambil itu, jatuhlah tiang di sampingnya. Kalau seumpama dikasih sama anak muda itu tongkatnya, maka mungkin dia masih di situ dan bakal meninggal, karena yang jatuh itu balkon ya, jadi besar banget gitu. Jadi artinya dipastikan dia bakal meninggal. Tapi berkat dia itu tidak membantunya, akhirnya dia terus merangkak, akhirnya jatuh bukan pada tempatnya. Baru dia sadar. Yang semacam itu banyak terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa kita nggak mau berhusnudzon kepada Allah SWT? Yang kemudian disimpulkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, di mana beliau berkata begini, huslatani laysa fawqahuma syai' wa huslatani laysa dunahuma syai'.
Dua hal di dunia ini tidak ada daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia melebihi daripada dua hal ini. Dan tidak ada sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia yang lebih jelek daripada dua ini. Yang pertama adalah berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada manusia. Yang kedua, yang lebih jelek itu nggak ada yang lebih jelek, berprasangka buruk kepada Allah dan berprasangka buruk kepada manusia. Itu paling jeleknya jelek. Paling jeleknya sifat yang dimiliki oleh manusia, kalau dia itu sudah berprasangka buruk kepada Allah dan kepada hamba Allah, itu paling jeleknya sudah. Nggak ada lebih jelek daripada itu.